Ustadz. Selamat siang. Gimana kunjungan kita hari ini? Masya Allah, Ibu, kami tidak duga Ibu datang dengan kunjungan yang luar biasa, surprise, berkah, menyantuni adik-adik. Semoga memberikan kesan sekaligus memberikan spirit untuk kami semua yang ada di sini. Sehat dan bahagia selalu ya Ibu. Jadi Bapak dan Ibu Daku sekalian, suatu hal yang menarik ketika tadi dikatakan bahwa ini adalah pengajian dari alumni SMA 8 tahun 87. Masya Allah, luar biasa. Dan ini sudah berjalan 10 tahun. Kata beliau tadi kurang lebih 10 tahun. 10 tahun itu bukan sesuatu yang yang pendek. Tunggu 3 tahun lagi belajar dari sejarah Rasulullah, dia akan melakukan lompatan seperti lompatan ketika Rasulullah ke Madinah. Bapak dan Ibu Daku sekalian, serta adik-adikku yang saya cintai, berat kalau ngasih tausiah dengan ibu-ibu yang biasa pengajian, apalagi yang sudah bukan saja sekedar mendengar, tapi sekarang sudah menjalankan apa yang didapat di pengajian. Itu berat. Kita bincang-bincang aja, anggap aja lah ini apa ya Bu ya? Ya tapi selekta apa ya? Kalau saya ngatasi tausiah seperti bapak-bapak, rasanya menggarami lautan nanti. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan yang kemudian kita himpun. Kenapa sih buat pondok? Kenapa sih mengumpul anak-anak? Apa yang mau dibuat untuk masa depan? Kenapa berani menanggung? Bapak dan Ibu Daku sekalian, negara kita ini falsafahnya luar biasa. Pertama ketuhanan, terus ayo ya kemanusiaan, pokoknya kemanusiaannya aja, adilnya nanti. Terus ada persatuannya, ada kerakyatannya, ada juga pemimpinnya, ada keadilan. Luar biasa falsafahnya. Inilah kekayaan bangsa ini sebenarnya. Kemudian belum lagi kekuatan daya tarik spiritual agamanya. Di sana ada al-makarim dan lain sebagainya. Tetapi ada yang antagonis dalam kehidupan ini. Dan antagonis itu sekarang mulai mengalir untuk kemudian masuk di semua ranah kehidupan kita. Kalau dulu yang antagonis itu hanya dunia pendidikan. Ya, anak-anak berangkat ke sekolah cium tangan ibunya. Pulang janjian nih. Nah tadi Pak siapa namanya? Pak Andi. Beliau ini STM Budut. Jagonya tawuran itu. Pulang tawuran. Mereka berangkat untuk mendapatkan pendidikan, tapi justru pulang tawuran. Ya. Iya, antagonis ini proses perjalanan sosial kehidupan kita. Nanti kita coba retas. Kemudian pada saat yang sama mulai dirubah proses sistem pendidikan. Kemarin yang kita dengar bahwa apa yang mau dilegalkan itu oleh Menteri Pendidikan kita, ya itu tidak usah didengar oleh adik-adik. Ya. Cukup kita yang di luar yang tahu bagaimana semakin antagonisnya kehidupan ini. Ya. Luar biasa. Belum lagi kehidupan kita yang sehari-hari, yang kita rasakan. Berangkat pagi ke kantor, pulang malam dalam keadaan lelah. Mungkin ketika berangkat, pada saat bekerja, sudah masuk waktu zuhur, karena sedang rapat, sholat ditinggalkan. Persiapan asar,
persiapan untuk menyelesaikan pekerjaan, sementara maghrib ada di jalan. Tertinggal semua ibadah. Jalan tol dibuat di mana-mana. Jarak pandang semakin dekat, kemudian orang semakin terlambat. Kita memiliki alat komunikasi yang canggih. Kalau tadi ada namanya Zoom apa? Jumiat. Nah, kita juga biasa Zoom di sini dengan ikhwan, namanya Jumiardi. Masa kalah sama Buya? Anda bercanda tuh. Kita memiliki alat komunikasi yang canggih. Pada saat yang sama kita bisa berhubung dialog dengan orang yang ada di seberang pulau. Tetapi dengan itu terkadang tetangga di seberang rumah, di seberang jalan, di depan rumah kita tidak pernah kita silaturahmi. Orang sekarang pendapatannya semakin bertambah, rasa cintanya berkurang. Orang banyak yang semakin kaya, tapi perceraian meningkat. Benar tidak? Kalau kita mau teruskan ini, antagonis kehidupan, paradoks luar biasa. Pulang dalam keadaan masih lelah, berangkat kerja juga masih membawa beban. Orang jarang lagi kemudian berzikir, yang ada berusaha untuk banyak tersenyum. Bangun di tengah malam bukan untuk munajat kepada Allah, tapi justru untuk menonton hiburan apapun bentuknya. Kita sekarang sudah terjadi antagonis yang luar biasa. Bahkan sudah mulai masuk di ranah-ranah agama. Banyak para dai gagah-gagahan menyebutkan sesuatu yang berbeda dengan masyarakat atau umat atau jamaah yang ada di masjid itu. Pada saat yang sama orang yang di masjid itu sakit perasaannya dengan ucapan itu. Justru dia berlezat-lezat dengan sakitnya umat itu. Ketika nanti ada ulama yang siqah dan faqih mengatakan ini halal, ini haram, ini syubhat, ini bid'ah, sudah dia tolak karena sudah terlanjur sakit perasaannya. Belum lagi kita-kita yang personal, hanya karena mungkin kita tidak kenal orang yang di depan, di saf depan kita. Sementara saf itu masih kosong. Imam yang memimpin kita untuk ibadah kepada Allah sudah mengatakan, atimmus sufuf wa hadu bainal manaqibi wal aqdam shuddul khalal fa atimmus safful awwal fal awwal. Juga tidak mau ke depan hanya karena alasan bahwa yang di depan kita tidak kenal. Padahal kita sedang bermunajat kepada Allah. Kita sedang menyampaikan hajat. Namanya munajat, menyampaikan hajat kepada Allah. Nabi SAW sujudnya pernah lama sekali. Sampai sahabat mengatakan, jangan-jangan Nabi kenapa ini? Masih sujud lagi. Yang lagi, masih sujud. Begitu selesai sholat, terbiasanya para sahabat kalau ada yang lain dari Nabi selalu dirimbungi itu, didatangi kemudian ditanya, ya Rasulullah, apakah ada wahyu yang datang? Tadi sholat Anda sujudnya beda banget. Mungkin ada yang dapat diajarkan kepada kami. Apa kata Nabi? Tidak. Hanya tadi cucuku Hasan dan Husain menjadikan apa? Kuda-kudaan pundakku, dan aku enggan untuk memutus hajatnya. Kenapa? Karena sejatinya Rasulullah dan orang yang sholat sedang berhajat kepada Allah. Satu ketika Nabi sholatnya cepat. Nabi sholatnya cepat, tidak seperti biasa. Ditanya lagi dengan sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda sholatnya cepat sekali? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Di belakang tadi aku mendengar apa? Ada seorang anak bayi di antara ibu-ibu alumni SMA 8 yang sedang menangis, dan anak ini tentu pasti sedang berhajat kepada ibunya. Maka itulah sholatku kupercepat.
Karena sejatinya ketika kita menyampaikan hajat seseorang, kita sedang membentangkan agar hajat kita kepada Allah itu benar-benar sampai. Jika kita memaafkan, apakah itu memaafkan sahabat alumni kita, apakah itu memaafkan suami kita, apakah itu memaafkan istri kita, sejatinya kita sedang membentangkan jalan agar kalimat istighfar kita, astagfirullahaladzim, permohonan ampun kita kepada Allah, itu menjadi nyambung. Bagaimana bisa doa kebaikan-kebaikan kita kepada Allah sedangkan kita enggan berbuat baik kepada sesama? Sekarang dibalik, bagaimana bisa Allah menolak doa kebaikan kita sedangkan kita membentangkan jalan kebaikan? Fa'ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu. Jadi sebenarnya memaafkan orang, memberi kebaikan pada orang, sejatinya kita sedang memaafkan, memohon ampunkan diri kita dan membuat baik kepada diri kita. Bapak dan Ibu Naku sekalian, serta adik-adikku yang saya cintai, andaikan di tengah-tengah kita ini, di tengah-tengah majelis kita ini, ada mayat, malu. Yang mayat itu kita tidak kenal. Mayat itu sudah tidak terbentuk orang, mungkin dia tercabik-cabik oleh kereta. Kita tidak kenal namanya, kita tidak ingin. Kemudian kita doakan itu jenazah. Doanya untuknya apa untuk pelakunya? Kebaikannya untuk siapa? Fa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Andaikan Kak Fatih dan kawan-kawan misalnya memberi air minum ini bapak-bapak, bukan sekedar bentuk airnya, tetapi kemudian karena air itulah ya dunia ini menjadi berharga baginya. Dunia ini menjadi berharga baginya. Tetapi jika kemudian itu disimpan, tidak dilakukan apa-apa tentang kebaikan dunia, apa kata Allah? Sebenarnya dunia ini terlaknat kecuali ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Fa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini ngerinya kalau Ustadz, kalau saya dengan kawan-kawan, kalau saya nyampaikan tausiah, langsung dipraktekkan dengan ibu-ibu. Ngeri kita. Akhirnya kan kita yang ketohok sendiri nih. Jadi Bapak dan Ibu Daku sekalian, nanti tambah banyak saya bicara bisa jadi tambah berdosa ini. Ini yang kemudian kita syukuri. Akhirnya nanti proses perjalanan itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh Allah, yang dicontohkan melalui hambanya Luqman mendidik anaknya. Semua nanti bagaimana pendidikan, muaranya bagaimana bertauhidkan Allah. Kenapa harus Al-Quran? Kalau kita lihat sejarahnya, malaikat yang paling mulia dan terkenal apa? Kenapa? Ini banyak malaikat, jutaan malaikat. Ada satu malaikat yang sangat-sangat terkenal, namanya Jibril. Kenapa? Dia terkenal ketika dia membawa Al-Quran. Ada banyak manusia, ada seseorang namanya Muhammad ibnu Abdullah Nabiullah alaihissalam, diangkat menjadi nabi, diperserahkan kepadanya Al-Quran. Orang ini menjadi makhluk yang paling mulia sejarah. Ada gua apa namanya? Gua Hira, yang tidak pernah mau dilihat oleh manusia. Orang cuman kalau gua di Indonesia sih bagus ya, ada sarang waletnya, ada air yang netes-netes. Ini tuh ada, tapi karena dia dilalui oleh Al-Quran, seperti semua benda yang dilalui air, dia akan basah.
semua yang dilalui oleh Al-Quran dia langsung mulia. Sekarang Ustadz tanya, orang banyak ke Turki untuk melihat masjid yang kemarin museum menjadi masjid, apa namanya? Hagia Sophia. Dikunjungi orang banyak. Sudah habis waktunya Ibu? Dikunjungi orang banyak. Pertanyaannya, banyak mana dikunjungi Hagia Sophia atau gua? Kok tahu? Banyak dikunjungi gua karena orang jamaah haji jutaan. Orang umroh yang dikunjungi adalah gua Hira. Sekarang hebat mana? Hagia Sophia atau gua Hira? Kenapa gua Hira dikunjungi? Apa karena asar peradaban? Bukan. Tapi dia adalah tonggaknya peradaban. Dia tonggaknya peradaban, bukan asar. Bukan nampak-nampak bekas seperti tulisan-tulisan. Di situ tulisannya orang Badui. Tapi karena dia tonggaknya peradaban, maka dia menjadi lebih hebat daripada asar-asar peradaban. Semua yang dilalui, kota yang dulu kota Mekah, kota Madinah yang disebut Yasrib, tidak ada apa-apanya. Orang juga malas ke sono. Tapi begitu kemudian dilalui oleh Al-Quran, dia menjadi kota yang paling mulia, dia menjadi tempat yang paling mulia. Jadi kalau mau mulia, kita ngapain? Kita menjadi keluarga Al-Quran. Kalau mau mulia, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Mulai hadis yang disampaikan oleh Umar. Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran dan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai tempat kembali kita untuk berkiblat dalam hidup ini. Bapak dan Ibu, tentunya kita tidak meminta untuk Bapak dan Ibu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Tapi paling tidak hafalkanlah Al-Quran 2/3-nya. Untuk tidak bisa 2/3, wakilkanlah dengan surat Al-Ikhlas. Maka dia menjadi 2/3 Al-Quran. Intinya adalah bagaimana kita semua ini menjadi keluarga Al-Quran. Itu yang terpenting. Bagaimana bentuknya, sebagaimana jalannya. Pada majelis yang sederhana ini, ya, ada satu permintaan kami kepada Bapak dan Ibu. Permintaan itu sederhana. Kalau nanti Bapak berangkat, kalau nanti Bapak ibadahnya nggak boleh egois. Ya Allah, maafkanlah kesalahan saya. Tetapi harus juga ingat anak-anaknya, ingat ibunya, ingat istri, ingat suami. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku, jadikan aku dan keluargaku menjadi keluarga Al-Quran dengan jalan yang kau kehendaki, dengan jalan kebaikan. Jadi bentuknya apapun terserah. Yang penting kita semua menjadi keluarga Al-Quran. Bapak dan Ibu Naku sekalian, banyak lagi paradoks dan antagonis kehidupan yang sekarang sedang berjalan menuju pada titik nadirnya. Bagaimana tidak orang bekerja di sebuah gedung atau mungkin sebuah lantai, sebuah bangunan, tapi hatinya tidak merasa bahwa dia bagian dari semua. Dia hanya tahu dengan dirinya hidup di sebuah komplek, buat pagar tinggi-tinggi, dia tidak tahu dengan orang yang ada di sekitarnya. Hatinya terpecah dan terbelah akan kemanusiaannya. Padahal falsafah negaranya adalah kemanusiaan, adil dan beradab. Adab itu adalah bahasa agama yang kita kenal dengan Al-Makarim. Bapak dan Ibu Daku sekalian, ini yang kita harapkan. Doakan kami para ustadz agar istiqomah mendidik adik-adik kami di sini, dan kami doakan semoga Bapak dan Ibunda sekalian Allah tambahkan kemuliaannya, Allah tambahkan keberkahannya, Allah jadikan keturunannya soleh dan solehah, min ahlil Quran,
Dan semoga kelak Allah himpun kita di bilik-bilik surganya kelak ya Allah. Ala hadratin niyah bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dhalalikal karim wa 'azimi sultanik. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Rabb kami, zat yang maha memandang dan maha menatap. Ya Rabb, ya Tuhan kami, zat yang menerima para doa-doa hambanya. Ya Allah, tatap dan pandanglah majelis kami yang sederhana ini ya Rahman. Tatap dan pandanglah jiwa-jiwa kami yang lemah dan rapuh ini ya Rahim. Di majelis yang sederhana ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa anak-anak kami, ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah, ampunkan dosa santri-santri kami, bimbing hati kami di atas jalan kebenaran ya Rahman. Ya Allah, panjangkan umur ketaatan kami dalam taat dan munajat kepadamu. Panjangkan umur ketaatan kami dalam kebaikan untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Mudahkan langkah dan urusan kami semudah-mudahnya. Lapangkan hati dan kehidupan kami selapang-lapangnya. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu tentang kebaikan untuk kami dan untuk kehidupan kami. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu untuk kami dan untuk kepulangan kami. Ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari nikmat yang tercabut ya Allah. Kami memohon perlindungan kepadamu dari kesehatan yang berubah menjadi penyakit ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari siksa yang datang dengan tiba-tiba ya Allah. Jauhkan kami semua dari itu, dan jauhkan kami semua dari mara bahaya dan bala. Ya Hayyu ya Qayyum ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil firdausil a'la. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya Allah, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibundaku sekalian, kami atas nama Pondok Quran Hidayatul Rahman mohon maaf
jika kemudian kehadiran bapak-bapak tadi tidak tersapa dengan sapaan yang baik, tidak tersambut dengan sambutan yang hangat, atau mungkin ada ucapan dari adik-adik santri kami yang terlontar, mungkin itu maksudnya bercanda, tetapi menggores rasa dan hati bapak dan ibunda sekalian. Semoga setiap yang ada kelemahan di pondok ini, ibu bisa memberikan masukan kepada kami, kemudian mendoakan agar kami bisa menyelesaikan kelemahan-kelemahan itu, agar kami bisa merubah kekurangan-kekurangan itu, baik dari akhlak, fisik, maupun ucapan-ucapan kami. Ibu, bapak, dan adik-adikku sekalian, sekali lagi semoga Allah memberikan umur panjang ketaatan kepada ibu semua. Kami yang ada di majelis dan di pondok ini menjadi saksi bahwa bapak dan ibunda sekalian adalah orang-orang baik. Apa yang kami tidak lihat, kemudian itu menjadi kelemahan, semoga Allah mengampuni kita semua. Sesungguhnya Allah ciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji siapa di antara para hambanya yang memiliki kualitas amal dalam kehidupannya dengan kualitas amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi kita semua adalah manusia di tempatnya salah. Tapi Allah janjikan dan pastikan wa huwal azizul ghafur. Inilah yang membuat kita lebih tenang untuk menapaki kehidupan ini. Bapak dan Ibu, sehat dan bahagia selalu di atas keberkahan. Jangan kapok untuk main ke pondok kita ini. Mudah-mudahan sekali-sekali ibu tidak sejam 2 jam di pondok ini, mungkin sehari 2 hari untuk mengadakan DSD. Kita buat camp Quran yuk, ibu-ibu semua anggotanya, kemudian belajar ngaji, menghafal Al-Quran selama 2 hari. Bilang adik-adik, hore, gempor, kita buat gempor ibu-ibu. 3 bulan. Enggak begitu atau ya, bercanda aja. Kelihatan sudah, jadi makanya suka dicandain dengan ustadznya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, kami tahu bahwa Bapak dan Ibu ke pondok ini penuh dengan pengorbanan. Kami tahu itu. Mungkin hari ini ada yang mau buat sayur asin, atau mau goreng ikan kering, digugurkan untuk demi melihat kalian-kalian. Mungkin hari ini mau pergi jalan-jalan kemana dengan cucu dan putra-putrinya, tapi mengutamakan kalian. Ingat wajahnya, ingat namanya ketika ada di sholat, mengajarkan. Semoga Allah sambungkan hati kita semua. Amin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau tadi sambut